Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Kurnipisabila dari kelas AK 102. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dampak literasi keuangan dan strategi promosi terhadap pilihan pengguna kris oleh generasi Z atau Gen Z, bisa disebut juga dengan Gen Z. Nah, penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan, bisa disebut dengan mixed method. Nah, untuk memperoleh data yang komprehensif terkait implementasi KRIS dalam konteks literasi TIK di kalangan generasi Z, metode kuantitatif dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat adopsi KRIS, literasi TIK, dan literasi keuangan pada generasi Z. Sementara itu, metode kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam guna menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan KRIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan dan strategi promosi memiliki pengaruh signifikan terhadap adopsi KRIS oleh generasi Z. Tingkat literasi keuangan yang tinggi dan strategi promosi yang efektif meningkatkan kepercayaan dan minat generasi Z dalam menggunakan KRIS. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan literasi keuangan dan merancang strategi promosi yang tepat untuk mendorong adopsi KRIS secara luas. Oke, lanjut. A. Pendahuluan. Kemajuan teknologi saat ini terus berkembang dengan sangat cepat dengan pesat secara global dari tahun ke tahun. Terlebih lagi dengan munculnya era revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan buatan dikembangkan khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan banyak hal dengan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Menyikapi pesatnya perkembangan teknologi digital ini, salah satu inovasi yang signifikan adalah kemajuan sistem pembayaran berbasis digital yang sering dikenal dengan istilah digital payment. Nah, di era digital saat ini, penggunaan teknologi pembayaran seperti KRIS semakin meluas, terutama di kalangan generasi Z atau Gen Z. Generasi ini yang dikenal sebagai digital native memiliki akses yang luas terhadap teknologi dan informasi. Namun, meskipun potensi penggunaan KRIS sangat besar, luas, terdapat tantangan dalam adopsi teknologi ini. Salah satu masalah utama adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan Gen Z yang dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan kris. Literasi keuangan yang baik sangat penting untuk memahami produk dan layanan keuangan termasuk teknologi pembayaran digital. Tanpa pemahaman yang memadai, generasi Z mungkin merasa ragu untuk menggunakan kris meskipun mereka memiliki akses yang mudah. Selain itu, promosi yang efektif juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kris. Nah, oleh karena itu penting untuk menganalisis bagaimana literasi keuangan dan strategi promosi dapat mempengaruhi keputusan pengguna kris oleh Gen Z. Nah, jadi pada zaman dulu masyarakat dulu itu terbiasa melakukan pembayaran dengan tunai, dengan uang uang cash. Nah, namun sekarang udah beda, udah berinovasi menuju transaksi menggunakan uang digital ya tadi itu kris. Menurut catatan Bank Indonesia yaitu BI, transaksi digital mengalami peningkatan sebesar 37,8% per tahun. Hingga Maret 2021, nilai transaksi uang elektronik mencapai 21,4 triliun rupiah atau meningkat sebesar 42,46%. Itu peningkatan yang sangat signifikan. Nah, itu karena adanya kris, nah, adanya uang digital. Finansial teknologi atau fintech adalah sebuah inovasi yang dikembangkan oleh sektor keuangan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.
Metode pembayaran digital atau cashless menjadi jenis pembayaran yang banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Nah, maksudnya salah satu contohnya adalah pembayaran menggunakan e-wallet, yaitu jenis pembayaran non tunai, jenis pembayaran digital yang berbentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, Link, nah, dan masih banyak lainnya. Ada juga Flip. Lanjut, kita ke tujuan literatur. Nah, konsep literatur keuangan. Literatur keuangan merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan mengolah informasi keuangan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Nah, bagi generasi Z, Gen Z yang tumbuh di era digital, literasi keuangan menjadi semakin penting, terutama dalam menghadapi berbagai pilihan metode pembayaran, termasuk kris. Selain itu, literasi keuangan juga mempengaruhi respon terhadap strategi promosi produk keuangan seperti yang dijelaskan oleh Chen dan Ward. Nah, di mana individu yang literat secara finansial dapat mengevaluasi informasi promosi secara lebih kritis. Nah, peran Gen Z dalam adopsi vintage. Pertama, Gen Z merupakan pengguna teknologi digital dan mendorong sistem pembayaran kris. Jadi, Gen Z atau maksud saya ini ya pengguna pengguna digital yang paling paling banyak. Misalnya rata-rata Gen Z itu menggunakan apa namanya teknologi digital, menggunakan pembayaran kris. Jarang, mungkin nggak ada yang nggak pakai pakai kris untuk generasi Z ini tuh Gen Z. Yang kedua, kris memungkinkan transaksi tanpa tanpa tunai dianggap sebagai solusi praktis dan efisien oleh generasi Z. Nah, itu transaksi yang dianggap praktis. Nah, itu memang sangat-sangat praktis. Apalagi untuk anak-anak generasi Z, anak-anak Gen Z itu memudahkan transaksi. Kita tidak usah membawa uang cash, nggak usah memenuhi dompet istilahnya, nggak usah bawa uang banyak. Nah, semua udah ada di aplikasi, udah ada di eh, teknologi digital, udah ada di m-banking atau e-wallet, itu udah ada. Dan juga apa penggunaan kris itu sangat-sangat mudah, gampang dipahami oleh generasi Z, oleh Gen Z. Yang ketiga, tingkat literasi keuangan yang baik juga berperan dalam keputusan Gen Z untuk menggunakan kris. Yang keempat, kris juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi perilaku yang menekankan kenyamanan dan kemudahan akses yang menjadi alasan utama Gen Z. Itu tadi ke kenyamanan, keamanan, lebih memudahkan untuk kita bagi golongan Gen Z. Nah, kita nyaman, cuman kayak satu genggaman aja udah bisa transaksi di mana aja. Nah, kayak ya cuma satu genggaman kita bisa transaksi di mana aja, nggak usah pakai uang uang cash. Kok kita pakai bawa uang cash, bawa uang tunai itu kan banyak kan, banyak banyak tempat istilahnya dia banyak. Nah, untuk tingkat keamanannya juga kurang, beda sama sama kris. Nah, tingkat keamanannya jauh lebih lebih tinggi lah. Istilahnya misalnya kalau eh, kayak HP kita hilang atau gimana, nah itu kan kita bisa 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 ngurus cepet. Karena kan kalau di m-banking tuh biasanya ada passwordnya. Nah, pasti kalau orang yang mungkin ngambil, nah itu tidak sembarangan bisa bisa make. Tuh. Lanjut. Peran strategi promosi dalam meningkatkan literasi keuangan Gen Z. Teori pembelajaran sosial atau Bandura. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa individu dapat belajar dari pengamatan dan pengalaman orang lain. Oleh karena itu, promosi yang melibatkan influencer atau tokoh publik yang relevan dengan generasi Z dapat lebih efektif dalam mengedukasi mereka tentang pentingnya literasi keuangan. Promosi menggunakan media sosial.
Nah, penggunaan media sosial sebagai platform promosi juga sangat efektif. Nah, ini memang sangat-sangat efektif. Nah, karena Gen Z lebih sering mengakses informasi melalui media sosial. Sudanlin pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa media sosial dapat menyebarkan informasi literasi keuangan secara interaktif, mendorong Gen Z untuk lebih aktif belajar tentang pengelolaan keuangan. Ini sih menggunakan media sosial itu sangat-sangat efektif, apalagi untuk kita Gen Gen Z. Nah, karena kan apa-apa kita menggunakan apa namanya, menggunakan smartphone, menggunakan HP, menggunakan pasti Gen Z rata-rata semua. Nah, jarang banget, apa sih jarangnya lebih banyak pasti menggunakan namanya media media sosial. Jarang sekali untuk anak Gen Z itu tidak menggunakan media media sosial. Pasti rata-rata sebagian besar itu menggunakan media sosial. Makanya promosi yang efektif itu melalui media media sosial. Dan implementasi dan perkembangan KRIS dalam konteks literasi TIK. Bank Indonesia pada tahun 2003 melaporkan bahwa KRIS telah berkembang pesat di sektor perdagangan, terutama di kalangan UMKM dengan mempermudah pelaku usaha dan menerima pembayaran digital. KRIS menawarkan keuntungan seperti efisiensi waktu, keamanan transaksi, dan kemudahan pengolahan keuangan yang sangat relevan dengan kebutuhan Gen Z. Oleh karena itu, mereka menjadi pendorong utama adopsi kris baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Ini perkembangan perkembangan kris. Nah, tantangan dan peluang adopsi kris di kalangan Gen Z. Nah, teori pembelajaran. Nah, ini tadi, nah ini hampir sama tantangan dan peluang adopsi kris di kalangan Gen Z. Ini hampir sama seperti peran strategi promosi dalam meningkatkan literasi keuangan Gen Z. Oke, kita lanjut aja. Tantangan dan peluang adopsi kris di kalangan Gen Z. Seperti ini bisa dilihat. Lanjut, C. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan mixed methods. Itu metode gabungan untuk mendapatkan data yang komprehensif terkait implementasi kris dalam konteks literasi TIK di kalangan Gen Z. Metode kuantitatif dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat adopsi kris, literasi TIK, dan literasi keuangan pada generasi Z atau Gen Z. Sedangkan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam menggunakan kris. D. Hasil pembahasan. Kris atau Quick Response Coach Indonesia Standard adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memastikan proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi secara nasional. Tujuan utama dalam implementasi KRIS adalah mendorong inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi pembayaran, dan mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Menurut penelitian dilakukan oleh IKD Dwi Perdana dan KD Sinarwati pada tahun 2014, manfaat utama kris meliputi satu, transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga memangkas waktu antrean. Nah, tuh, bedanya menggunakan kris, eh, bedanya menggunakan kris dengan uang tunai. Kalau kita menggunakan kris, waktu antreannya itu semakin pendek. Semakin pendek, semakin cepat. Karena kan kris tidak usah pakai pengembalian. Kita langsung bayar dengan harga pas nominal yang pas yang sesuai. Nah, kalau misalnya kita pakai uang tunai, nah itu antreannya lebih lebih panjang. Kita bayar, kadang masih ada kembalian, masih nunggu lain-lainnya kembalian, kayak gitu. Kalau pakai kris itu lebih lebih cepat, lebih efisien.
Kedua, kris dapat diterima oleh berbagai platform e-wallet termasuk OVO, GoPay, tadi ada Dana, Link, Flip, dan lainnya. Nah, dengan batas maksimal pembayaran 2 juta per transaksi. Ketiga, penyedia aplikasi pembayaran memiliki kewenangan untuk menetapkan batas nominal, kumulatif harian, dan atau bulanan sesuai mitigasi risiko pengguna. Nah, hasil wawancara dengan customer service Bank Mandiri cabang Pulau Warman Samarinda, pembayaran digital khususnya dengan kris adalah cara yang lebih cepat dibanding pembayaran tunai. Tadi saya jelaskan. Kamu, nah kita tidak perlu menunggu kasir memberikan kembalian maupun terkendala hal-hal lainnya. Nah, selain itu pembayaran digital juga lebih lebih higienis. Tadi saya jelaskan kalau pembayaran dengan kris itu lebih lebih cepat dibandingkan tunai. Nah, nggak usah pakai kembalian. Terus juga lebih lebih higienis, benar banget itu lebih lebih higienis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kris memberikan kemudahan bagi pedagang mau pedagang maupun pembeli melalui sejumlah manfaat tambahan dan implementasi kris yang meliputi satu meningkatkan inklusi keuangan. Nah, menurut penelitian oleh Ramadhani dan Sari pada tahun 2021, KRIS telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital, khususnya di daerah yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur pembangunan. Standarisasi ini memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah itu (MKM) untuk menerima pembayaran secara digital dengan mudah tanpa perlu perangkat tambahan. Kemudian yang kedua, efisien biaya dan waktu. Nah, studi dari Putra dan Widianti pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pengguna kris menurunkan biaya operasional pedagang karena mereka tidak perlu menyediakan uang tunai atau mesin edisi atau lebih efektif edisi. Nah, kris juga mengurangi risiko kesalahan transaksi yang kerap terjadi pada metode pembayaran tunai atau transfer manual. Karena kita bisa menggunakan kris itu langsung ada nominalnya kan, kita bisanya langsung scan barcode itu langsung muncul nominalnya. Jadi kita nggak usah nulis-nulis nominal. Jadi apa namanya, kesalahan meminimalisasi kesalahan, mengurangi kesalahan. Nah, kemudian yang ketiga, mendukung ekosistem digital. Penelitian oleh Suryani dan Lestari pada tahun 2002 menyatakan bahwa kris menjadi katalisator dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Dengan meningkatnya adopsi kris, terjadi peningkatan transaksi non-tunai yang signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Nah, eh, adanya COVID-19, nah pengguna kris itu lebih lebih meningkat, lebih lebih pesat. Nah, jadi istilahnya kayak kris itu menjadi pembayaran digital untuk kebutuhan utama, menjadi kebutuhan kebutuhan utama karena kan lebih lebih cepat, terus lebih lebih higienis juga. Kemudian yang keempat, keamanan dan transport keamanan dan transparansi transaksi. Menurut studi oleh Mahendra
pada tahun 2019, Kris memberikan pelindungan dan transaksi yang lebih baik dibandingkan pembayaran tunai. Seluruh transaksi tercatat secara digital sehingga mempermudah pelacakan dan pengawasan oleh pengguna maupun penyedia jasa jasa keuangan. Dan yang kelima, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Penelitian dari Herlina dan Sutanto pada tahun 2023 menunjukkan bahwa aplikasi berbasis kris memungkinkan pengguna untuk melacak pengeluaran secara real time melalui aplikasi e-wallet. Hal ini membantu pengguna dalam mengelola anggaran pribadi dan memprioritaskan kebutuhan keuangan. Karena efek positif terhadap UMKM. Studi yang dilakukan oleh Anwar dan Kurniawati pada tahun 2021 menyoroti bahwa kris membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka dengan menerima pembayaran digital. UMKM lebih mudah menarik pelanggan termasuk generasi muda yang lebih memilih metode pembayaran non-tunai itu kris tadi. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi kris masih menghadapi beberapa tantangan yaitu pertama keterbatasan infrastruktur digital. Tadi meskipun kris itu eh, memiliki banyak banget manfaat, memudahkan juga, tapi kris Kris masih menghadapi beberapa tantangan. Tadi yang pertama keterbatasan infrastruktur digital seperti yang disampaikan dalam penelitian oleh Sutanto pada tahun 2022, wilayah terpencil dengan akses internet yang rendah masih mengalami hambatan dalam adopsi kris. Pertama untuk yang di pelosok-pelosok, nah itu itu tidak memudahkan karena jaringan internet, nah itu sangat-sangat susah. Biasanya di tempat-tempat kayak pelosok yang susah menjangkau jaringan internet. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan digital. Studi oleh Rahmawati dan Triona pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa beberapa kelompok masyarakat, terutama generasi tua, masih membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang cara penggunaan kris secara efektif. Generasi orang-orang tua ya seperti orang tua kita, nah itu masih membutuhkan apa tadi namanya edukasi tentang kris. Nah, tentang kris itu penggunaannya seperti seperti apa. Berikut adalah tabel nilai perkembangan kris dari Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022. Bisa kita lihat sendiri. Oke, lanjut. Detail perkembangan. Nah, volume transaksi mencapai 139,6 triliun. Nah, mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Faktor pendukung semakin banyaknya UMKM yang mengadopsi kris, promosi aktif yang dilakukan oleh Bank Indonesia, serta luasnya penetrasi e-wallet. Nah, pada tahun 2024, volume transaksi diproyeksikan mencapai 383,8 triliun. Kemudian kris semakin menjadi standar pembayaran digital dengan dukungan penuh dari pemerintah dan para pelaku industri vintage. Ini kris jadi standar pembayaran digital. Nah, karena kris itu sangat sangat mudah memudahkan semua semua orang, terutama untuk generasi Z atau Gen Z. Berdasarkan daftar perkembangan nilai kris terjadi peningkatan nilai. Artinya pengguna kris diminati era Gen Z masa kini karena dianggap lebih memudahkan dalam pembayaran transaksi pembelian. Cukup hanya dengan scan kris sudah dapat melakukan pembelian. Pihak supplier pun tidak perlu repot untuk menyiapkan kembalian uang untuk transaksi pembelian. Seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kita udah sampai ke kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan berbagai studi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa kris merupakan inovasi yang memberikan dampak positif terhadap efisiensi, keamanan, dan inklusi keuangan di Indonesia. Dengan dukungan
Berkelanjutan dari Bank Indonesia, penyedia jasa keuangan dan masyarakat, Kris diharapkan dapat terus berkembang dan mendorong transformasi digital ekonomi nasional. Nah, cukup sekian penyampaian dari saya, presentasi dari saya. Mungkin banyak kurangnya, banyak kesalahan ucapan kata-kata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.